Bismillahirrahmanirrahim. Kita hari ini belajar kitab Safinatun Najah tentang fikih dasar ya. Ini mayurilabi khairan yufaqih fidin. Dalam sebuah hadis, siapa orang yang dikendaki seseorang itu baik, maka dia memahami agama. Memahami agama itu ada ilmu yang menentukan sah tidaknya perbuatan kita dalam beragama. Ya, tentang rukun Islam dirinci dalam kitab ini kan. Dari mulai wudunya, tayamumnya, najisnya, sholatnya, nah sekarang puasa, zakatnya dan puasanya dan hajinya juga dibahas. Hari ini tentang puasa. Faslun pasal surutu sihati, syarat sahnya puasa. Arbatu asya'a, ada 4 macam. Jadi penentu seorang itu sah melaksanakan puasa kalau memenuhi syarat. Ya. Pertama, Islam. Seseorang puasa tapi agamanya bukan Islam. Dia belum pernah bersahadat. Ya, keluarganya, keturunannya juga bukan Islam. Ya, dia puasa padahal agamanya jelas dia selain Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, itu tidak sah. Ya, ikut dia. Jadi kalau dia hanya ikut-ikutan ya tidak sah puasanya. Hanya sekedar menahan makan minum saja, ya tidak sah. Boleh enggak orang beda agama puasa? Boleh, tapi tidak ada pahala. Karena penentu seorang mendapatkan pahala ridho Allah, hikmah dari puasa ya harus masuk Islam dulu. Sama dengan ibadah lain. Ada orang ikut-ikutan sholat beda agama, boleh nggak? Boleh, cuma tidak sah, tidak ada pahala. Ya, dia ingin zakat, sah. Ini kejadian di tetangga di Mushola Arido waktu Ramadan, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu. Ada yang ngontrak agamanya Kristen. Karena orang banyak ngasih beras, ramai-ramai ke musola untuk melakukan zakat fitrah, memang kewajiban kan. Dia juga ikut ngeluarin zakat fitrah, ngeluarin bawa beras juga dia. Bawa beras ke panitia. Panitia nanya ke Abi, ya tidak sah, jangan diterima. Ini syariat, harus Islam dulu. Kita tidak menerima zakat dari orang yang bukan Islam. Ya. Kecuali kalau bapak niatnya hanya hadiah. Jadi statusnya bukan zakat, hadiah boleh sah. Kurban misalnya, ada panitia kurban, lalu ada orang yang beda agama ngasih sapi limosin yang harganya 50 juta misalnya. Ya, ini panitia geblek, diterima aja, jangan asal diterima. Tanya dulu ini yang ngasih siapa, niatnya apa. Panitia, bapak saya kurban untuk nama saya. Lah bapak agamanya apa? Agama saya Buddha, yang nggak diterima. Kami nggak menerima apa? Kecuali bapak memberikan hadiah. Statusnya bukan kurban, hanya hadiah. Hadiah itu beda dengan kurban, beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan sholat. Rasulullah menerima hadiah. Ya, dari orang Yahudi kita terima, Rasulullah terima tuh. Ya, boleh hadiah. Paham ya? Di sini harus pahami tentang agama nih. Makanya Islam ini syarat sah puasa, syarat sah sholat, syarat sah zakat, syarat sah kurban, syarat sah haji, syarat sah umroh. Semuanya ibadah dalam syariat Islam harus Islam. Ya logikanya juga begitu kan. Agama lain juga begitu. Dia pengen menyembah Yesus tapi bukan agama Kristen, yang nggak sah. Ya murtad namanya. Di Islam itu namanya murtad. Aklun, yang kedua berakal. Seorang melaksanakan puasa itu mesti berakal. Orang gila boleh nggak puasa? Boleh, tapi tidak sah. Tidak sah. Kenapa? Karena dia gila namanya kan, namanya orang gila. Jadi kalau kita lihat di bulan Ramadan, ada orang tidak puasa, kita husnuzon aja, baik sangka, mungkin dia bukan Islam. Pak, dia Islam, mungkin dia gila. Dia nggak gila. Ada lagi syarat yang ketiga, min nahwi haidin, haid atau seumpamanya. Dia bukan laki-laki, masa dia haid? Wah, dia melahirkan.
Wah, nggak mungkin dong Pak. Ya berarti bermasalah dia nih, ya. Bikaunil waqti wa ilmun bikaunil waqti qabil shaumi. Yang keempat, mengetahui keadaan waktu mengerjakan puasa. Karena penentu ibadah puasa itu waktu. Makanya ada ilmu hisab, ilmu ru'yah. Untuk mengetahui kita puasa atau tidaknya, maka kita harus berdasarkan ru'yatul hilal, ya, bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh di tanggal segini. Kalau tidak tahu, tidak sah puasanya. Bagaimana supaya tahu? Wah, sekarang mah zaman internet, zaman digital, zaman sangat mudah. Akses informasi hari ini terjadi detik ini, detik itu juga kejadian, kita tahu. Inilah zaman informasi ya, seperti sekarang. Jadi nggak ada, kecuali orang di daerah yang tidak ada internet, tidak ada komunikasi, memang sulit. Tapi kalau kita kan nggak ada alasan. Inilah, kita ulang lagi, syarat sah puasa ada 4. Pertama, beragama Islam. Kedua, berakal. Ketiga, suci dari haid atau seumpamanya. Yang keempat, mengetahui waktu mengerjakan puasa.